supaya pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa meresap ke dalam hati kita. Nah, ketua kelasnya siapa, Nak? Dana. Oh, Dana. Pimpin doanya. Bersedia beri salam kepada Ibu Guru. Bismillah.
Sudah? Sekarang silakan duduk kembali. Nah, Ibu mau tanya nih, di sini siapa yang nggak masuk? Andika. Kenapa? Hah? Oh, sunat. Sama siapa lagi? Sudah. Nah, Ibu. Siapa lagi, Nak? Sudah, Andika sudah. Di sini siapa yang masih ingat pelajaran agama kita minggu lalu? Ayo. Siapa yang masih ingat minggu lalu belajar apa? Iya, yang masuk dikit ya kemarin ya. Apa kemarin? Surat Atin. Benar? Yang masuk kemarin siapa aja, Nak? Benar, kita belajar surat Atin kemarin. Masih ingat ya? Ibu mau tanya lagi nih. Menurut kalian, apa sih itu kebaikan dalam Islam? Ada yang tahu nggak? Kebaikan dalam Islam kayak gimana? Dan kebaikan dalam Islam itu apa? Ada yang tahu? Apa? Hah? Tahu? Enggak? Belum? Belum tahu? Tahu? Nah, jadi kebaikan dalam Islam itu adalah perilaku yang disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti mengucapkan salam, menjaga kebersihan, menghormati orang tua, menghargai yang lebih muda. Itu adalah kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Sudah tahu tadi apa kebaikan dalam Islam? Sudah tahu? Sudah tahu? Coba apa tadi kebaikan dalam Islam? Berarti belum tahu ya, Ibu ulangi lagi. Kebaikan dalam Islam itu adalah perilaku atau perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, menjaga kebersihan, mengucapkan salam. Nah, dan masih banyak lagi. Coba, sudah tahu semua? Sudah tahu? Sudah tahu? Coba apa? Contohnya? Ya, betul? Berarti sudah bisa semua? Sudah paham semua apa itu kebaikan dalam Islam? Sudah paham semua, Nak? Sudah paham semua? Sebelum mulai, aku mau tanya, kabar kalian hari ini gimana? Semangat nggak belajar sama Ibu? Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, supaya kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian bagaimana perasaan berteman dengan orang yang berbeda, kayak berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, beda bahasa. Terus supaya kalian bisa menghormati orang yang berbeda dengan kita tadi, beda agama, beda suku, beda budaya, itu untuk mencerminkan iman yang baik. Nah, jadi sebelumnya tahu nggak dari yang Ibu sebutkan tadi, hari ini kita mau belajar apa? Tahu nggak? Tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Nak? Ada yang tahu?
adalah kunci untuk hidup rukun dalam keberagaman kita, berbeda dalam agama, suku, dan budaya, namun semua itu membawa keindahan yang membuat hidup lebih berwarna. Nah, kalau Dharma sudah berani maju, kita berikan tepuk. Satu dulu. Ayo, yang semangat. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi apa? Mengapa kita harus saling menghargai, nak? Nah, karena dengan kita saling menghargai, kita bisa bebas berteman dengan siapapun, walau beda agama. Seperti ibu nih agama Islam, ibu punya teman dia agama Kristen. Nah, kami karena ibu saling menghargai tadi, ibu menghargai dia, dia menghargai ibu, jadi ibu berteman dengan dia, walaupun beda agama. Nah, jadi menghargai itu adalah kunci untuk hidup tentram, rukun, damai. Coba kalau kita nggak menghargai orang yang berbeda dengan kita, apa kita bisa berteman dengannya? Tidak kan? Pasti dia merasa malas berteman dengan kita kan? Kalau gitu. Tapi ini paham nak? Ngapa kita harus menghargai? Paham? Perhatikan ya, nanti ibu suruh nyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, oke? Nah, kemudian nilai Islam menghargai perbedaan dalam keberagaman. Masih semangat nggak nih? Coba anak soleh. Siapa yang bisa bantu ibu baca? Maju ke depan. Mau ditunjuk? Aku aja. Ganti. Ayo. Nilai Islam menghargai perbedaan dalam keberagaman. Islam mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan saling mengenal. Dengan memahami keberagaman, kita dapat damai satu sama lain. Nah, karena temannya udah berani maju dan udah bantu ibu baca, kita kasih tepuk wow dulu. Coba, semangat ya. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, nilai Islam menghargai perbedaan dalam keberagaman. Nah, jadi nak, Islam itu mengajarkan kita untuk saling menghargai. Gak cuma Islam aja, semua agama lain itu mengajarkan kita untuk saling menghargai, untuk saling toleransi, supaya kita bisa hidup Sudah tahu tadi mengapa kita harus menghargai orang lain yang berbeda dengan kita? Apa tadi? Supaya apa? Hah? Supaya hidup rukun. Terus? Hah? Tentram. Terus? Damai.
perempuan. Dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, di situ kan ada tuh. Dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Nah, kita dijadikan berbangsa-bangsa, dijadikan suku-suku. Banyak ya sukunya. Ada suku Jawa, suku Lembah, suku Dayak, dan masih banyak lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa saling supaya kita bisa saling menghargai. Nah, kemudian ini menghargai perbedaan. Siapa yang mau baca lagi? Kamu aja lah. Nah, coba. Menghargai perbedaan keberagaman dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Hujurat, Allah mengajarkan kita untuk mengenal dan menghargai perbedaan agar hidup dalam kedamaian dan kesatuan. Keberagaman membuat dunia lebih indah. Siapa namanya? Nah, kita berikan tepuk bau dulu untuk Atika. Yang semangat ya, biar Atikanya juga semangat. 1, 2, 3, tepuk bau. Kasih B, kasih O, kasih W. Nah, kan sudah tadi seperti yang Ibu sampaikan. Menghargai perbedaan keberagaman dalam hidup kita dari surat di Quran surat Al-Hujurat tadi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Allah itu mengajarkan kita untuk saling dengan banyaknya suku-suku di sini. Ini pasti sekelas ini pasti berbeda-beda kan sukunya? Ya. Ya kan? Ayah Dharma, Jawa. Ya kan? Jawa kan? Terus Sunda. Jadi itu perbedaan suku dan budaya, agama dan perbedaan semuanya itu tidak menjadikan kita untuk tidak menghargai satu sama lain. Sikap menghargai. Coba Ibu mau ini Kevin baca cepat. Ya awas kamu tuh. Nanti jalannya lewat. Perhatikan ya.
Baik dengan teman, terus Kan lewat. cuma itu aja. Ya. Nah, kata kawan kita tadi, contoh dari sikap menghargai itu baik dengan teman, betul? Betul. Kenapa betul? Ya kenapa? Coba jelaskan. Kalau jahat, sikap menghargai itu misalnya di sini kayak kita lah, ibu sama kalian. Nah, kalian menghargai ibu, menghormati ibu, ibu juga menghargai kalian. Misal ibu lagi jelaskan, kayak sekarang kalian dengarkan, kalian lihat ke depan. Nah, itu adalah salah satu contoh sikap menghargai. Sudah paham? Yakin? Kalau disuruh menyimpulkan sudah bisa? Nah, manfaat saling menghargai. Coba Dharma lagi maju. Dharma paling semangat. Dampak positif. Damai dan bahagia dengan menghargai perbedaan kita dapat membangun persahabatan yang kuat dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, kasih tepuk bawah dulu untuk Dharma. Ayo, biar Dharma semakin semangat lagi. 1, 2, 3, tepuk bawah. Sudah? Nah, jadi tuh kan tadi ibu sudah bilang saling menghargai, sikap saling menghargai itu bagaimana contohnya tadi sudah bilang, ibu sudah bilang kan, sudah tahu. Nah, sekarang ibu minta contoh lagi sikap saling menghargai kalau kita berbeda agama itu bagaimana dengan teman. Misal ada teman kita yang beda agama, nah gimana kita menghargainya? Coba lagi, gimana kita menghargainya? Hah? Gimana? Coba gimana nak? Dalam menghargai teman yang berbeda agama dengan gimana? Ada yang tahu? Gimana? Dikawan kan? Terus? Gak ada yang tahu? Sikap dijauhin? Sikap menghargai teman yang beda agamanya dengan kita gimana? Saling menolong. Terus? Apa lagi? Coba. Gimana? Membantu. Terus? Ada gimana? Nah, cerita Kak, gimana? Nah, jadi sikap kita terhadap teman yang beda agama di sini ada ya. Nah, itu tuh dengan kita tidak membedakan tentang dia tidak seagama dengan kita jauhi, jangan. Kita ajak main, kita temenin, ya kan? Kayak gitu kan? Coba ibu tanya lagi nih.
berbeda agama. Seru? Seru kan? Seru kan? Seru kan? Asal kita saling menghargai, nak, kita menghargai orang yang berbeda dengan kita bisa berteman bahkan bersahabat dengannya. Paham? Paham? Ini nanti Ibu akan kasih lihat satu video. Nah, tapi nanti di akhir videonya Ibu minta satu orang menyimpulkan dari video yang sudah ditonton tadi. Bisa? 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 Bisa, nak? Bisa, nak? Bisa! Sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi, suruh Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela nafas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mengirimnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu. Makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak masih berdiri sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru, hujan telah tiba. Hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan. Ulu, lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dalam pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari? Ulu, apa yang kau maksud burung?
Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak, itulah yang kumaksud Ulu, kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung, ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku semut, Ika, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Pesan moral, setiap makhluk telah diciptakan Tuhan dengan sedemikian rupa. Sebagai hamba yang baik, sebaiknya kita saling menjaga perasaan orang lain dengan menggunakan tutur kata yang baik. Sudah? Sudah bisa menyimpulkan dari isi video yang sudah kita tonton? Bisa? Belum? Kenapa belum? Sudah? Kalau ibu minta simpulkan bisa? Tadi perhatikan nggak? Perhatikan kan? Berarti bisa menyimpulkan. Coba sekarang ibu minta satu. Menyimpulkan. Coba kita berhitung dulu dari sini. Coba. 1, 10. Ingat nomornya tadi? Ingat yang tadi ngomong dihitung? Ingat? Ingat? Coba. Tadi sampai nomor berapa, Nak? Aku 9. 20. Nah, sekarang tanggal 18 ya. Coba yang nomornya 18 tadi siapa? Nah, maju, simpulkan. Coba. Nah, simpulkan tadi apa yang isi dari video yang kita tonton tadi. Gimana, coba? Tadi kan ada kata, ada burung, ada ikan, ada semua. Apa tadi? Iya. Setiap tokoh itu punya perbedaan masing-masing tadi kan. Terus apa tadi? Tidak bisa. Nah, lihat situ dulu. Karena kawannya tidak bisa, ibu panggil satu orang lagi. Tadi kan tanggal 18 kan? Sekarang bulan 11. Coba tadi yang angka 11 siapa? Coba simpulkan tadi dari isi video yang kita tonton. Tadi kan ada kata burung, semut, ikan. Itu kan berbeda-beda tadi kan di situ bahasanya. Gimana tuh? Kenapa bukan baru? Gak tahu. Gak perhatikan tadi.
Nanti di sini aja. Karena Coba, ayo. Simpulkan. Tadi apa tadi dari video tadi? Gak bisa juga. Ini hari apa? Selasa. Kita hitung satu itu di hari Senin, berarti Selasa di 2. Siapa nomor 2? Maju. Coba simpulkan tadi isi videonya. Nah, kalian yang lain tuh dengarkan temannya ya. Nanti ibu suruh simpulkan lagi nanti. Ayo. Apa yang sama dapat kesimpulannya dari video yang telah kami tonton? Hah? Ada sana. Besar-besar suaranya. Nah, kata Rahmat, kesimpulan dari video tadi, jangan menghina teman yang berbeda dengan kita. Betul nggak? Betul. Iya. Di situ tadi ada menghina, ada yang menghina. Ada. Siapa yang menghina tadi? Kata jurasi. Kata. Berarti kesimpulan dari Rahmat untuk video yang kita tonton tadi, jangan menghina teman yang berbeda dengan kita. Nah, Rama udah bisa nih nyimpulkan. Kita tepuk salut dulu ya. Biar Ramanya semangat. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, Rahmat tadi udah bisa. Coba kalian berdua lagi simpulkan. Coba. Apa? Kalau kata Rahmat tadi, menurut Rahmat, kesimpulan dari Rahmat, kita tidak boleh menghina orang teman yang berbeda dengan kita. Nah, kalau menurut En apa kesimpulannya? Kan tadi udah dikasih contoh sama temannya. Tadi perhatikan nggak? Perhatikan. Coba simpulkan apa yang En dapat dari video tadi. Nggak boleh itu kan. Menghinanya gimana? Coba menghinanya gimana? Gimana menghinanya? Siapa yang menghina tadi? Kata menghina siapa? Hah? Semut. Kata menghina semut. Kata ngomong apa emang sama semut? Udah bisa, sudah nemu jawabannya. Hah? Coba sini. Apa kesimpulannya? Tidak boleh mengejek perbedaan, benar? Mengejek perbedaan. Oh, gimana? Emang siapa yang ngejek tadi di situ? Emang kata ngejek siapa?
kita kasih tepuk mau dulu yuk biar adiknya semangat. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Kayaknya udah nggak semangat lagi ya. Mana tuh? Coba. Anak soleh. Siap. Masih semangat? Masih. Ini siapa namanya? Tadi kan udah 2, sudah si Rahma sama Anif nyimpulkan. Sekarang lagi nyimpulkan. Hah? Duduk. Apa? Tidak boleh menghina. Menghina siapa? Semut. Siapa yang tidak boleh menghina? Kata. Berarti kita boleh menghina semua. Belum. Hah? Nggak bisa. Diri dulu. Temannya belum bisa. Coba. Kita simpulkan sama-sama tadi. Di dalam video tadi ada siapa aja dah tokohnya? Ikan. Nah, terus yang tidak bisa menghargai tadi siapa? Kata bilang sama ikan dia tidak bisa merasakan hujan. Terus kata bilang sama semut dia tidak bisa berenang. Yang kalau sama burung tadi kata bilang apa? Takut bermain air. Nah, jadi kita seharusnya kacang tadi tidak boleh seperti itu dengan semut, burung, ikan. Karena walaupun katak bisa berjalan, bisa melompat, bisa berenang, tapi dia tidak bisa terbang seperti burung. Iri katanya tadi. Nah, jadi intinya kita harus saling menghargai perbedaan teman kita. Teman kita. Nah, coba sebutkan lagi. Ayo. Tapi kurang cek. Oh, dihukum. Enggak. Teman kita nih nggak bisa nyimpulkan. Kita kasih hukuman. Mau? Enggak. Jadi biarlah temannya nggak tahu. Kalau Hukumannya mau apa? Nyanyi itu aja, nyanyi balonku. Coba. Tapi pakai gerakan. semangat dong.
Benar? Pada umumnya kita tidak boleh menghina teman dan harus menghargai satu sama lain. Benar? Benar? Nah, kayaknya kurang semangat. Coba kita kasih tepuk. Bang dulu, kalian yang semangat tapi biar yang semangat. Tepuk salut. Ya, 1, 2, 3. Tepuk salut. Sudah semangat EN? Belum. Akhirnya EN bisa juga. Nah, kalian masih semangat kan? Masih semangat? Kalau ibu minta kalian nyanyi, bisa? 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 Bisa, nak? Kenapa ada bisa nyanyi? Nah, Ini taman di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. bisa? Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu. Masih semangat kan? Masih. Masih semangat kan? Masih semangat kan? Kelompok 1 masih semangat? Masih semangat? Kelompok 2 masih semangat? Kelompok 3 masih semangat? Kelompok 3 bagus semangatnya ya. Masa kelompok 1? Coba kita nyanyi sama-sama. Ada ke depan ya. Ini taman di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman.
Ini ibu ada tugas, tentang tugas ya. Ini ada nama kelompok. Nama kelompok ini kayak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, dan ada anggota. Anggota ini tulis nama kalian, nama panjang ya. Terus di sini disuruh mengamati gambar. Perhatikan nak. Setelah mengamati gambar yang di sini, ceritakan. Nah, ceritakan ditulis di sini ya. Nanti ibu minta satu kelompok perwakilan, tapi yang harus semua kelompok yang baca perwakilan itu membacakan hasil kerja sama mereka, kerja sama kalian ya. Bisa? Bisa? Bisa nak? Bisa nak? Bisa? Nah, kerjakan. Pokoknya jangan lupa. Lagi nih. Apa di sini? Berapa menit ya? Cut ko din. Mau video mo. Ini. Dan yang ini sampai sudah ini. Ada sampai sore. Bahasa. Kasih tahu kalau ibu ini. Satu jam. Pas. Jadinya bukan pakai lagi. Nanti kita kerja dulu. Tapi kerjakan dulu itu nanti bukan dari pindah dulu selesai. Nah, kita tuh habis ini kumpul aja, apa maju? Kumpul aja. Tugas yang kumpul aja. Kumpul aja ya. Udah kumpul kan langsung tutup. Karena ke MBG deh. MBG kan ya, jangan tugas itu.
Yang bagus tuh perkuson, yang jampi, yang dia kan mengeluarkan urat. Itu yang bagus. Kalau dokter tuh kalau dia cabut kasih cukup. Karena kalau di jampi itu rata-rata orang sebelumnya dia nggak bakal balik. Kan memang dikeluarkan. Kalau dokter itu paling cabut tuh Dan lain-lainnya. Dan minuman. Dan lain-lainnya. Dan LLL. Dan lain-lainnya. besok siapa besok? Eka kelas 5 lagi. Dan lain-lainnya. Nomor dua juga bukan setia. Udah dua cari kurang. Tadi katanya